Miss Iya. Yas, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah begitu sehat. Gimana begitu sehat? Alhamdulillah saya juga sehat. Baik, berkaitan ada datang ke sini, ada apa nih Miss? Iya, ini kan kita merencanakan untuk mengadakan observasi. Nah, saya mau mengkonfirmasi kapan dan bagaimana apa yang harus saya siapkan, itu mau arahannya atau langkah-langkahnya mungkin, atau yang akan kita lakukan nanti itu jelasnya seperti apa. Oke, berkaitan supervisi ya. Nah, jadi gini Miss, supervisi itu nanti kita akan melakukannya ada 3 tahapan nih dalam supervisi itu. Nanti kita ada pra observasi gitu. Yang kedua ada observasinya di mana dilaksanakan di kelas ya, Miss ngajar seperti biasa gitu. Dan ada pasca observasi gitu. Nah, nanti kita di sini supervisinya itu menggunakan teknik coaching gitu dalam melakukan supervisinya gitu. Dan supervisi itu bukan mencari kesalahan dulu gitu kan ya, apalagi sampai harus dicari-cari nih kesalahan guru itu dalam mengajar apa gitu. Sebenarnya supervisi itu kan untuk meningkatkan kualitas mengajar, jadi bukan mencari kesalahan gitu. Nah, kira-kira nih Miss kapan mau melakukan supervisi ini, observasi ini? Insya Allah siap besok. Oh, besok. Ini di kelas 10 ya. Oh, kira-kira di kelas 10. Ya. Oke. Untuk kira-kira untuk supervisi besok atau observasi yang akan dilakukan besok ya, nanti saya berperan sebagai observernya gitu ya, Miss sebagai yang diobservasinya. Nah, kira-kira sudah mempersiapkan apa aja nih Miss buat besok? Untuk besok, insya Allah saya udah menyiapkan modul ajar ya. Jadi apa yang akan saya ajarkan nanti saya udah disiapkan. Mudah-mudahan ya bisa sesuai dengan rencana yang sudah dibuat di modul ajar saya. Dan media mungkin ya, saya udah ada media yang udah saya siapkan juga. Nah, kira-kira metodenya atau media pembelajaran yang besok akan diterapkan apa Miss? Gaya belajarnya gitu. Insya Allah kalau metodenya ya kita akan mengadakan komunikatif method ya. Jadi nanti maksudnya setiap siswa akan usahakan untuk bisa berkomunikasi dan terlibat aktif di di pembelajaran nanti gitu. Dan kebetulan materinya untuk besok saya rencananya akan melakukan kegiatan reading teks, descriptive text ya. Temanya adalah great athletes gitu, seperti itu. Nah, besok tuh akan dilaksanakan di kelas mana? Di kelas 10-3. Nah, selain dari metode atau cara mengajar yang akan dipersiapkan untuk besok ya, ada hal lain nggak yang dipersiapkan lagi untuk besok? Apa ya? Media pembelajaran lainnya yang bisa mendukung di kelas, kira-kira ada lagi nggak yang akan digunakan di sini? Insya Allah sih saya udah nyiapkan PowerPoint gitu ya, terus ada video sebenarnya yang harus disiapkan gitu. Insya Allah terus ice breaking juga akan, sebelum pembelajaran kita akan ice breaking gitu, dan disiapkan juga sih. Ya, bagus ya Miss ya. Nah, tadi itu mesti akan melakukan disupervisinya di kelas 10 apa tadi? 10-3. Nah, adakah nggak Miss perbedaan ketika mengajar ya, khususnya untuk materi itu deskripsi teks ya, di kelas 10-3 dengan di kelas yang lainnya gitu? Kalau dilihat pada kenyataannya ya, anak-anak itu memang kemampuannya beragam, jadi satu sama lain tidak sama. Jadi ada yang memang sudah bisa dikatakan levelnya high achiever atau yang lebih tinggi lah ya kemampuan bahasa Inggrisnya. Ada yang memang masih
jauh lah daripada itu ya untuk. Tapi kalau 10.3 tuh insya Allah lah mungkin dikategorikannya menengah ya, menengah gitu, menengah. Ya anak-anaknya tidak terlalu low, tapi mudah-mudahan sih anaknya bisa dikategorikan lebih baik lah di kelas yang lain. Gitu, seperti itu. Tadi barusan juga Miss menjelaskan pasti ada perbedaan gitu ya antara di kelas 10.3 dan di kelas 10 lainnya. Nah, langkah atau strategi apa nih ketika ada perbedaan mengajar di setiap kelas gitu kan? Miss selalu menerapkan strategi apa sih untuk menghadapi perbedaan ngajar dari setiap kelas ya? Mungkin kan ada kelas yang ketika dikasih materi ini kondisi di kelasnya langsung memahami hampir misalkan mencapai lebih dari 50%. Tapi mungkin ada di beberapa kelas yang ketika disampaikan materi itu hanya kurang, misalkan bisa saja ada yang kurang dari 50%, kita tidak menutup kemungkinan ya kalau memang anak belum memahami materi sebelumnya gitu. Kira-kira kalau Miss menghadapi itu apa sih yang suka dilakukan gitu? Jadi saya ya khususnya ketika menghadapi situasi seperti itu berusaha untuk mengkelompokkan. Jadi antara yang high dengan yang low itu kita jadikan apa ya? Tidak yang low dipisahkan gitu atau yang high dipisahkan, tapi justru dikolaborasi. Jadi mereka dikelompokkan, digrupkan. Jadi yang high itu menjadi leadernya gitu. Nah yang low achievernya, jadi mereka disebar gitu kepada, jadi merata gitu kemampuannya, di grouping jadinya sistemnya kita grupkan. Jadi mereka itu tidak ada, maksudnya apa ya, grup yang anak pinter misalnya kategori pinter semua, enggak, tapi justru saya berusaha untuk mengkolaborasi antara yang high dengan yang low itu dijadikan grup aja gitu, seperti itu. Nah kira-kira nih Miss, untuk pembelajaran besok di 10.3 nih untuk materi deskripsi teks gitu kan. Nah, kira-kira tujuan pembelajarannya akan tercapai nggak di hari besok tuh? Ya mudah-mudahan sih bisa tercapai. Jadi untuk besok itu saya udah menyiapkan apa ya, tujuan pembelajarannya adalah ini, siswa dapat mengidentifikasi konteks gagasan utama dan informasi terinci dari teks deskripsi. Jadi nanti akan membaca sebuah teks reading yang mendeskripsikan seorang atlet hebat gitu di dunia, yaitu si Ronaldo. Seperti itu. Ya mudah-mudahan bisa mereka bisa memahami itu gitu, bisa menentukan gagasannya, lalu informasi rincinya di dalam teks itu apa, lalu mendapatkan kosakata seperti itu. Oke. Luar biasa ya Miss, ternyata persiapannya sudah sangat matang ya, dan mudah-mudahan bisa terwujud sebelumnya 100%. Iya. Tentu yang penting kita ada rencana kan, pasti harus ada rencana sebelumnya. Makanya kita sebelum mengajar di kelas itu harus ada modul ajar terlebih dahulu gitu kan, sebagai bekal kita untuk melakukan aktivitas pembelajaran gitu. Nah, ternyata Miss sudah mempersiapkannya dan saya lihat tadi sesuai obrolan kita dari tadi sudah cukup matang ya Miss ya persiapannya. Nanti besok kita akan melakukan observasi, saya nanti yang akan mensupervisi Miss gitu kan ya. Nah di sini jangan ada perasaan gimana-gimana ya Miss ya, karena tujuannya supervisi itu kan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ya, tidak mencari kesalahan, apalagi di sini baik Miss sama aku sama saya juga merupakan sama-sama pendidik gitu ya Miss ya. Dari sini saya juga tidak bermaksud menggurui atau bermaksud apa ya, merasa lebih bisa dari Miss gitu. Di sini kita sama-sama belajar gitu ya Miss ya. Karena tentu untuk menjadi seorang pendidik itu kita harus banyak belajar ya Miss ya, dan kita tidak boleh berhenti. Iya, tidak boleh berhenti cukup dengan kemampuan itu saja, tapi kita harus terus mengupgrade kualitas mengajar kita gitu ya Miss ya. Oke, Miss, untuk persiapan besoknya sudah siap ya Miss ya? Insyaallah. Pokoknya mudah-mudahan segala sesuatu yang udah saya siapkan bisa terlaksana sesuai dengan harapan lah ya. Tapi lihat
besok ya Bu Pit ya. Apakah memang sesuai atau tidak? Oke, siap. Baik, Miss ya. Terima kasih untuk waktunya, Miss. Sama-sama, saya juga terima kasih udah mau mengkonsultasi saya sehingga saya bisa apa ya istilahnya mendapat masukan dan mungkin sehingga nanti ke depan kualitas mengajar saya lebih baik lagi. Oke, siap, Miss. Ya udah Pak Bit, makasih ya Ya, waktunya. siap, Saya Miss. permisi dulu mau ngajar dulu Ya, lainnya. Ya, Terima kasih Miss, ya. ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita bahasa Inggris. Okay, we will learn English with me today. So before we continue our material, I will mention first. Okay, who is not here today? Yang tidak hadir hari siapa aja? Tolong sebutkan. Ya, siapa? Devani. And then Mariani and Bernisa and so ada berapa? Four students who are not here today. Okay, everyone, let's continue our material. Let's start our meeting by saying basmalah. Okay, good afternoon, everyone. Good afternoon. How's your day? I'm feeling. Are you happy today? Okay. Before we continue our material, okay, we'll review the material we have got in the new meeting, last meeting, before we have the exam, before we have the mid test or summative tengah semester we have got last week. What was our topic? Apa sih topik kita di pertemuan terakhir? It is about healthy and sport. Okay, sport and healthy. Okay. And what did you learn from the topic? You learn about tax procedure tax. Okay. What is procedure tax? Iqbal, apa itu tax procedure? What do you say? Tax procedure itu apa kemarin? Sebuah teks yang memberikan apa Pak? Terima, bukan ya? Tapi memberikan apa? Tips, oke? Apa tips? Oke. Ada ya? Teks procedure itu apa? Giving tips to do something, right? Ya, memberikan cara untuk melakukan sesuatu. Nah, topiknya kemarin adalah dealing with how to keep healthy, right? Bagaimana menjaga kesehatan? Now our topic or our material is will continue with descriptive text, okay? Descriptive text. Do you know what is it? Have you ever learned before we learning in this school? Pernah tidak sih kalian mempelajari descriptive text? Sebelum di sini kalian belajar tidak sih descriptive text? Belajar ya? Okay, descriptive or description. Yeah, you can say descriptive or you can say description text, right? Okay. Afida. What is descriptive text? Apa ya? Testing itu apa sih? Bedanya dengan prosedur jelas beda banget ya. Kalau deskriptif itu sebuah teks di mana memberikan apa tidak? Okay, so you say in bahasa, if you are willing, you can say in English. Do we? Coba say in English. Text, descriptive text is what? Text. Description about object, Describe object, yes. Place, yes. or
person, right? Yeah, human or person, yes. Okay, description is right. A kind of text that is describe an object. It can be person, right? It can be place. It can be thing. It can be also any animal. Okay, so that's it. Now today, before we read the text, I will give you this one. Okay, I have some pictures. You can see. Okay, I have this one. We will focus on not a thing or animal, but we are focused on describing person. Okay, describing person. Jadi tujuan kita belajar hari ini adalah kita ingin mendeskripsikan orang, ya, atau manusia. Jadi nanti later on in the next meeting we can describe place or we can describe thing. Okay, nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa melanjutkan belajarnya dengan mendeskripsikan benda atau binatang, ya. Nah, so here I have some picture. Can you guess who are they? Nah, this one and this one. Do you recognize them? Kalian mengenal mereka tidak? Yeah. Who are they? Siapa di mereka ini? Are they engineer? Apakah mereka insinyur? No. Are they pilot? No. Are they singer? No. Are they actor? No. Who are they? So, jadi mereka ini apa ya kalau begitu? Bukan aktor, bukan pilot, bukan insinyur. Who are they? They are athletes. Okay. They are athletes. Athlete is a person who do some sport. See, right? Ya, atlet adalah orang pelaku olahraga, ya. Okay. Nah, who is this one? Nah, ada yang tahu ini siapa ya? This is an athlete from Indonesia. Do you know him? Do you know him? Yang mana ada yang ini? Oh, okay. Arya, do you know this person? No, okay. How about this one? Okay, kalau yang ini nggak tahu kalau ini. This one. This is very famous or popular in Indonesia. Nah, this is his daughter, and this is her father. That's right, Aisyah. Aisyah is one of Irfan Hakim daughter, okay? And guys, Zaki and Ren, do you know him? Yes. Who are they? Arhan. What is Arhan? What kind of story that yang dilakukan Arhan ini apa sih olahraganya? Football. Okay. Do you like football? No. You like football? Yeah. Okay. Okay. Next is this one. No. Hey, do you know this doll? No. Who is she? Oh, tidak saya. Ini orangnya hebat, boy. She is one of the Olympiad winner of weightlifting. Weightlifting itu apa? Angkat beban, yaitu olahraga angkat beban atau angkat besi ya kalau dia. Okay, her name Nurul Akmal. She is Nurul Akmal, and this is the great athlete in Indonesia karena dia dapat medali emas ya di Paris kemarin ya, di Olimpiade Paris 2024. Okay, there's one. Hey, do you know this one? Do you know this one? Who is this? No. Okay, you can read. What is his name? His name is? Rizky Juliansa. What kind of sport does he do? Olahraga apa yang saya lakukan? Oke. Ya, olahraganya. Dia orangnya
sama dengan ini nih, this one kan. Nah, weightlifting exercise. Kamu tahu angkat besi bahasa Inggrisnya apa? Coba say weightlifting exercise. Weightlifting exercise. Okay, and then do you know Irfan Hakim daughter's name? Aisyah. What kind of sport does Aisyah do? Olahraga apa yang Aisyah lakukan? Kuda. Yes, right. What is in English? Berkuda itu apa? Ayo. Riding horse? Oh, bukan. Oke, apa? Yes, horse riding. Okay. Read carefully and try to understand the text about Ronaldo. Okay. Okay, here you are for you all. For you. Well, ladies and gentlemen, I give you time to read the text for about 10 minutes, okay? Ini kasih waktu kalian membaca teks itu 10 menit. Silakan 10 menit. Ten minutes, okay? Children, boys and girls, let's see whether you have already understood after reading the text or not. I will give you a question. You can say true or false, okay? Listen to me, okay? I will give you a statement. This akan memberikan statement based on this text. And is the statement true or false? Apakah statement itu yang bacakan betul atau salah? So you may say is true or false. Yeah? Okay. The first, I will make a statement first. Okay, listen. Ronaldo. Listen. Ronaldo is a football player. Train himself continuously from morning until evening. Is it true or false? Ronaldo is football player train himself continuously from morning until evening. Is it true or false? Is it true or false? True. Where did you can find the information? Di mana kamu menemukan informasi itu? The first paragraph, second paragraph, third paragraph, okay, well, that's right. In the first paragraph, we can see here, yeah, the player run a much kilometer and he even train himself continuously from morning until evening. Okay, that's true. Okay, next. The second statement, whether it's true or not. Okay, Ronaldo become unskillful and unconfident that his opponent cannot figure out. Is it true or false? Ronaldo become
No. Is it true or false? False. Is it true or false? False. Why? Kenapa salah? Apa salahnya? Because why? Because in the text state that he becomes so skillful, not unskillful ya. Iya. Justru makin mandang berskill dan dia berbakat banget ya. And confident. Kalau confident itu berarti kan pede. Kalau unconfident berarti tidak pede. Berarti what I said is false. Apa yang dijelaskan tadi salah. Okay, the third one. Okay, the third one. Ronaldo cannot run very fast. Is it true or false? Ronaldo cannot run very fast. Is it true or false? False. Betul apa salah? Salah. Because he can run with speed. Iya, in the third paragraph we can see the information that Ronaldo can run very fast. Kalau istilahnya Ronaldo tidak bisa berlari dengan cepat. Berarti is it true or false? False. Okay, Ronaldo can run very fast. Okay, the last one. Okay, the last one is Ronaldo. His net worth is around $1,000 million. Currently, Ronaldo net worth is around $1,000 US. Is it true or false? False. False. So what is the right answer? Yes, $5,000 million US. Kalau dirupiahkan berapa tahu nggak? Berapa itu? Berapa perbedaannya tuh? 500 US dollar. Berarti $500 kali berapa tuh? Berarti kekayaannya miliar. Okay, so now please the next activity is you may answer the question from number 1 until number 6. Silakan sekarang kalian jawab pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 6. Oke? Silakan dijawab, waktunya 5 menit. Silakan baca dulu pertanyaannya. What is the question? The question is yang keras dibaca pertanyaannya. What text is Cristiano Ronaldo different from other players in orange football? Okay, what are your answer? Apa jawaban kalian? He becomes so and confident that his opponent Figure out to stand. Okay, and then the next question. Pertanyaan kedua adalah number 3. Okay, what is the question? How? Yeah. How did he get known as the Rocket Man? Bagaimana? yang berarti jawab can run very fast, can run super speed. The point. The point. Okay, komando point ya. Point. C. Okay. Kilometer per hours. Okay. So that's your question. Only 2 question. Okay. Let's see. Your group. How many question have you answered? Number 1. Number 1. Okay, say. The question number 1. We always No. What is the question? What is? What is the main idea? Yeah. What is the main of the plan? And your answer? Jawabanku. we always since he was in my playing with of Okay. Who has different answer number 1? Who has number 1 answer? Siapa yang sudah menjawab nomor 1? Okay. Do you agree with this answer or not? Jawabannya nomor 1 sama nggak dari yang nomor 2? Coba. Pick the answer.
Okay, good. Jadi the text is about Ronaldo, right? Okay. The main idea of the text is talking about Ronaldo as football player. That's the topic. Okay, do you have the answer? Number one. Yeah, your answer is it means the text is mentioned about Cristiano Ronaldo. Okay, Arya, do you have the same answer for number one? Jawaban kamu nomor satunya apa Arya? Jawab apa jawabannya? Apa kamu sama lu? Apa jawabannya? Ronaldo kan their best can do with a spin off. Oke, good. Gak apa-apa ya. Ronaldo can very fast speed. Speednya berapa? Kecepatannya berapa? Iya, oke, thank you. Thank you, girls and boys. Next, the other answer. Kamu nomor satu kan? Nomor duanya apa? What is the answer number two? What number two? Cristiano Ronaldo Always. just good with Jangan terbawa Oke, itu jawaban kamu. Jawabannya Ana coba. Kalau number two ada konferensi. Number two. Three point six. 33.6 per hour. So that's different from the other player. That's what dia berbeda dari Hey girls, hey boy, what is number three answer? Kamu nomor tiga apa? Nomor dua ya, nomor dua. Number two. Jawaban kamu nomor dua apa? Sama nggak dengan Ufi, Afida sama Adnan? No, different. Okay, what is your answer? Come on. What makes Cristiano Ronaldo different? Iya. What makes him different? Apa sih yang membuat Ronaldo beda dengan pemain yang lain? Okay, incredible in scoring the goal. Okay, good. Iya. Okay. Okay, thank you. Good, Rocky. Your answer is excellent. Jawaban Rocky luar biasa bagus. Okay. Okay, next answer. Nomor tiga. Jawaban tersedia. Okay. Nah, sekarang your answer for number three. What is your answer for number three? Cristiano Ronaldo always fast with a spin off. Iya. 33.6. Okay. How about your answer, Arya? Is it the same with Afida? Ronaldo can run very fast, almost in 33.6 km per hour. Yes, the same. Okay. Adnan, the same answer? Yes. They group of answer. Okay. So all of you has different. Oh, you have different answer? Oke, beda kan jawabannya? Beda? Oke, coba. What is your answer? Oke, yang Rocky lagi bilang. Sama. Ternyata jawabannya itu ya. Okay, good. You have different answer, but okay, even you are different, but you are right. Adnan, and then Hiba, and then Arya and Amida group. Your answer for number three is right. Ronaldo
the limiter why we know as Rocketman because he can run almost 33.6 kilometers per hour. And if you have other information, it's good. You are great. Okay, terima kasih ya. Good answer. Okay, everyone. So that's all for today. But before we close the session of our meeting today, I wanna ask you to retell the information you have read from the text. Silakan tiap grup dari setiap grup perwakilannya satu orang coba ceritakan ulang tentang Ronaldo. Oke, Emma, you are ready to tell about Ronaldo. Saya menyebutkan menyebutkan nama informasi yang kamu baca ya. Oke, silakan dan cepat sekarang. Ya, aku sudah baca yang no. Okay, listen to Adam we Hey, be quiet, please. Try to appreciate it. Coba perhatikan, dengarkan, dan hargai Adnan ya. Oke, silakan Adnan. Cristiano Ronaldo is very strong. He used to train very hard. Okay, stop. Adnan, what do you think about Ronaldo? In your opinion, how is Ronaldo? Di dalam benak kamu, Ronaldo itu seperti apa? Ronaldo is okay, very good. Okay, good. Thank you, Adnan. Now from this group, silakan satu orang ceritakan Dwi. Stand up. Stand up. Yeah. Come on, you say only just little bit, not very low ya. Jangan panjang-panjang, sedikit aja. Okay, you want to say? Okay, stop Dwi. What is your opinion about Ronaldo? Footballer. Okay. Okay, yes. Okay, thank you Dwi. You, go. You, sir. Silakan. Hey, Jaki, come on. Ronaldo. Cristiano Ronaldo is very strong. Kamu lagi ya? Iya, main lihat cuma determination. He used to train very hard. Since his childhood. Okay, you guys stop. Jaki, what is the most interesting thing from Ronaldo life? Yang paling menarik dari Ronaldo? Ya hidup. Yang benar-benar berkesan. Pantang menyerah. Oke, that's right. Apa in English? Pantang menyerah in English ya? Don't give up. Don't give up. Jadi kalau dalam situ ya udah. Oke, yuk. Now, gimana? What information and what the thing that we see yang paling berkesan dengan Ronaldo ini? Ronaldo is very he trained very hard like his childhood. Okay, now if you were Ronaldo, what do you do? Kalau andai kan bayinya Ronaldo apa? You are a great football player. What do you do with your money? Dengan uang yang banyak, kamu ngapain?
Apa benar? Share. Now Arya, your turn. Diana or Arya? Diana. Diana. Oke, Diana, record saya satu. Yeah, okay, Diana, thank you. Diana, do you want to have such a kind of man like Ronaldo or not? Diana, bikin nggak? Pengen mewakili zaman seperti Ronaldo? Oh, pengen. Oke, yang berapa ya? Okay, everyone. I think enough for today. Okay, you have got the fact about Ronaldo, Cristiano Ronaldo. In the next meeting, I will give you the other material and we will read the other text. Okay, kita nanti di pertemuan selanjutnya akan membaca teks yang lain yang bukan membahas tentang Ronaldo ya. Okay, thank you for your attention. Okay, thank you for your attention. I hope you got many things, especially what vocabularies ya. Mudah-mudahan kamu dapat kosakata, and then you can get information and a short description about Ronaldo. Okay, that's all. Let's close our meeting by saying Hamdalah. See you, bye. Sampailah kita pada tahap kegiatan pasca observasi ya Miss ya. Nah, setelah di pertemuan yang lalu kita sudah melakukan kegiatan observasi ya Miss ya terhadap kegiatan pembelajaran yang di kelas yang dilakukan oleh Miss Dios gitu ya. Nah, sekarang mari kita melakukan pasca observasinya ya Miss ya. Sebelumnya gimana Miss kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Miss. Nah, di pasca observasi ini tujuannya adalah saya ingin mengobrol banyak hal pada kegiatan yang sudah Ibu lakukan ya di pertemuan sebelumnya, di kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas 10 ya, di 10.3. Nah, sebelum saya sampaikan beberapa catatan yang sudah saya catat nih Miss ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Nah, bagaimana nih perasaan Miss Dios setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin Miss? Oke, alhamdulillah ya. Lega gitu ya setelah dilakukan observasi oleh Bu Fitri, ya merasa plong karena apa ya, maksudnya kegiatan itu kan istilahnya udah biasa sebenarnya mengajar, cuma kan saya juga di sini baru mengajar belum lama di SMA Jantan, jadi mungkin kan nanti saya bisa dapat masukan yang lebih positif gitu ya dari itu yang saya ikuti amati. Lalu bagaimana nih perasaan Mas Dios ketika sedang mengajar gitu ya, tapi kemudian ada supervisor di kelasnya gitu? Sebenarnya tidak terlalu mengganggu sih sebenarnya, apa ya, justru senang gitu, bukannya malah deg-degan, tapi senang karena merasa ada seseorang yang bisa membangun nanti masukan, saran yang bisa diberikan. Jadi saya senang aja gitu, tidak menjadi beban atau menjadi satu hal khawatir untuk jadi saya yang negatif positif. Nah, kemudian gini ya, kembali lagi terkait proses pembelajaran yang telah dilakukan ya. Nah, sudah sesuai belum nih Miss pembelajarannya dengan tujuan pembelajaran yang waktu itu diceritakan gitu? Sudah sih, kan kita waktu itu listening untuk materi pelajarannya deskripsi teks tentang sosok atlet hebat gitu ya. Lalu untuk strategi dan metode pengajarannya kemarin di deskripsi itu ya, apakah diterapkan dengan berjalan dengan baik gitu strategi yang disiapkan untuk
masuk di kelas ya. Sesuai dengan apa ya kemarin kita lakukan, sebenarnya ada sisi yang saya kecewa karena memang audionya tidak berjalan sebagaimana saya sudah rencanakan karena ada trouble dengan komputer saya, jadi kan akhirnya listeningnya tanpa video gitu kan, hanya audio aja dan gambar, jadi saya tidak bisa menampilkan audio visual gitu ya karena laptopnya trouble. Nah, baik ya Miss ya, ini juga sesuai dengan yang di catatan saya ya. Kemarin pembelajaran Miss Tio sudah sesuai dengan sintak yang ada di modul ajar Miss Tio gitu kan ya. Terus di mana kemarin siswa itu disuruh berdiskusi ya, ada teman-temannya, lalu setiap kelompok mempresentasikan gitu kan ya, lalu dilakukan evaluasi gitu ya. Nah, lalu Miss menemukan hambatan tidak ketika kemarin di persiapan atau dalam apa ya proses pembelajaran? Ya mungkin karena bahasa Inggris untuk daerah sini ya, anak-anak sini mungkin masih dikategorikan belum familiar secara level tinggi ya, masih sedang dan ke bawah, menengah ke bawah. Jadi memang hambatannya mereka belum bisa secara langsung menjawab full dalam bahasa Inggris gitu ya. Dia harus dibantu dengan bahasa Indonesia gitu. Kadang saya ekspektasinya mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang harus didiskusikan dengan kelompok ya, dijawab dengan lantang, fasih gitu ya, full bahasa Inggris. Tapi ternyata harapan itu tidak ada karena ya memang saya bantu gitu. Jadi itu hambatan yang ditemukan di Indonesia. Berarti ketika kita sudah menemukan bisa mengidentifikasi hambatan gitu, berarti kan kita bisa juga mencari strategi lain ya untuk pembelajaran berikutnya gitu, disesuaikan dengan hambatan yang kita temukan. Gitu. Jadi Miss nanti bisa merancang strategi yang kiranya bisa menyelesaikan dari hambatan itu. Ya. Nah, baik Miss ya. Kira-kira nih ketika tadi Miss sudah mengidentifikasi hambatan itu ya. Nah, ada nggak solusi gitu dari hambatan? Kira-kira Miss mau menyiapkan strategi apa nih berkaitan dengan hambatan yang kemarin ditemukan? Jadi solusi ya untuk anak-anak ketika dalam pembelajaran supaya mereka berbahasa Inggrisnya dengan baik, itu ada proses yang optimal gitu. Nanti saya mungkin akan memberikan satu masukan dan tugas di mana mereka itu mempunyai habit kebiasaan menyimak, mendengar ya. Jadi ada penugasan mungkin yang akan saya berikan ke mereka. Salah satunya misalnya dalam sepekan silakan kamu dengarkan audio conversation yang sederhana, atau mungkin saya akan memberikan tugas nanti untuk mereka menonton yang mereka suka. Misalnya kalau mereka sukanya kartun, silakan tonton video bahasa Inggris misalnya dari film kartun, bisa langsung ya kontekstual, mereka bisa menyimak, bisa menirukan. Tapi saya pikir itu seperti tugasnya ya untuk kebiasaan gitu. Kira-kira Miss Yos butuh dukungan dari siapa nih agar strategi yang Miss Yos rencanakan itu bisa terrealisasi dengan baik gitu? Ya tentu dari pihak sekolah ya tentunya. Jadi selain saya memberikan tugas mandiri kepada mereka self study gitu kan, nah mungkin saran atau ya dari sekolah juga harus support lebih memadai lah gitu untuk terciptanya pelajaran yang lebih kondusif gitu ya, lebih apa ya, melibatkan teknologi gitu ya yang memadai dan sekolah dan teknik. Tetap semangat ya Miss ya di pembelajaran berikutnya. Tetap di sini saya hanya sharing ya, kita hanya sharing, saya tidak bermaksud menggurui apa-apa gitu ya. Nah, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Kita sama-sama belajar ya, karena belajar itu tidak ada batasannya ya. Kita harus belajar sampai
apapun ya. Oh my goodness. Tetap semangat ya Miss ya. Terima kasih. Ya terima kasih juga Bu Kiki ya sudah memberikan masukan. Mungkin nanti kan kita bisa lebih ngobrol lebih banyak lagi ya dengan gayanya ya saya. Oke, siap Miss. Terima kasih ya Miss ya. Assalamualaikum Miss. Salam.